Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat dan siap mengikuti perkuliahan hari ini. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari salah satu perkembangan paling menarik dalam dunia teknik elektro, yaitu penerapan Artificial Intelligence atau AI pada sistem kendali. Materi ini sangat penting karena saat ini hampir seluruh sektor industri bergerak menuju otomatisasi cerdas yang tidak hanya mampu menjalankan perintah, tetapi juga mampu belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan secara mandiri. Jika pada masa lalu sistem kendali hanya bergantung pada parameter yang telah ditentukan sebelumnya, saat ini AI memungkinkan sistem melakukan penyesuaian secara otomatis berdasarkan data yang diterima dari lingkungan. Teknologi ini menjadi fondasi utama dalam perkembangan industri 4.0, smart factory, smart grid, kendaraan otonom, robotika, hingga rumah pintar yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk lebih jauh, coba mahasiswa bayangkan sebuah kendaraan listrik yang mampu menyesuaikan konsumsi energinya berdasarkan kondisi jalan, jumlah penumpang, dan pola berkendara pengemudi. Sistem seperti ini tidak lagi hanya menggunakan kendali konvensional, tetapi telah memanfaatkan AI untuk menghasilkan keputusan yang lebih optimal. Inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Mahasiswa sekalian, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep AI dalam sistem kendali, membandingkan kendali konvensional dengan kendali berbasis AI, menganalisis arsitektur sistem kendali cerdas, serta mengevaluasi penerapannya dalam berbagai bidang teknik elektro. Kemampuan tersebut sangat relevan bagi seorang sarjana teknik elektro karena perkembangan teknologi saat ini mengarah pada sistem yang semakin cerdas, adaptif, dan berbasis data. Seorang engineer tidak lagi hanya dituntut mampu merancang sistem kendali, tetapi juga memahami bagaimana sistem tersebut dapat belajar dari pengalaman dan kondisi operasional yang berubah-ubah. Mahasiswa sekalian, mari kita mulai dengan memahami kembali apa yang dimaksud dengan sistem kendali. Sistem kendali merupakan suatu sistem yang bertugas mengatur keluaran atau output agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan melalui proses pengukuran, perbandingan, dan koreksi secara terus-menerus. Sistem ini menjadi tulang punggung hampir seluruh proses otomatisasi modern. Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa sebenarnya sering berinteraksi dengan sistem kendali tanpa menyadarinya. Ketika menggunakan AC yang mempertahankan suhu ruangan pada nilai tertentu, ketika menggunakan rice cooker yang menjaga suhu pemanasan, atau ketika mengendarai sepeda motor injeksi yang mengatur suplai bahan bakar secara otomatis, semua itu merupakan contoh sistem kendali. Dalam dunia industri, sistem kendali digunakan untuk mengendalikan suhu tungku peleburan logam, mengatur kecepatan motor listrik pada konveyor, mengontrol tekanan pada sistem perpipaan, serta menjaga kestabilan tegangan pada sistem tenaga listrik. Mahasiswa sekalian, sebelum munculnya AI, sebagian besar sistem kendali menggunakan pendekatan konvensional seperti PID controller, transfer function, dan metode matematis lainnya. Pendekatan ini sangat efektif untuk sistem yang karakteristiknya relatif tetap dan dapat dimodelkan secara matematis dengan baik. Namun dalam praktiknya, banyak sistem nyata memiliki karakteristik yang berubah-ubah. Beban motor dapat berubah sewaktu-waktu, suhu lingkungan dapat berfluktuasi, kualitas bahan baku dapat berbeda setiap saat, dan perilaku pengguna juga tidak selalu sama. Disinilah AI menawarkan keunggulan. Sistem kendali berbasis AI mampu belajar dari data, melakukan adaptasi terhadap perubahan kondisi, dan memperbaiki performanya secara berkelanjutan. Jika sistem konvensional bergantung pada parameter tetap, sistem AI mampu melakukan penyesuaian parameter secara otomatis sesuai kondisi aktual. Sebagai ilustrasi, sebuah VFD yang dikendalikan secara konvensional mungkin hanya mengikuti set point tertentu. Namun jika dipadukan dengan AI, VFD dapat mempelajari pola beban motor dan menentukan kecepatan paling efisien untuk menghemat energi tanpa mengurangi performa produksi. Mahasiswa sekalian, AI memiliki beberapa peran utama dalam sistem kendali modern. Peran pertama adalah optimasi sistem. AI mampu mencari kombinasi parameter terbaik untuk meminimalkan error dan meningkatkan efisiensi operasi. Dalam industri manufaktur, optimasi ini dapat mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan produktivitas mesin. Peran kedua adalah adaptasi kondisi. Sistem AI dapat menyesuaikan respon terhadap perubahan lingkungan atau perubahan beban yang tidak terduga. Misalnya pada sistem pendingin gedung bertingkat, AI dapat menyesuaikan kapasitas pendinginan berdasarkan jumlah orang yang berada di dalam gedung pada waktu tertentu. Peran ketiga adalah prediksi gangguan. Salah satu kemampuan AI yang sangat berharga adalah memprediksi potensi kerusakan sebelum terjadi. Sensor yang dipasang pada motor listrik dapat mengumpulkan data getaran, temperatur, dan arus. Data tersebut dianalisis AI untuk mendeteksi gejala awal kerusakan bearing atau ketidakseimbangan mekanis. Peran keempat adalah pengambilan keputusan secara real-time. AI dapat menentukan tindakan pengendalian secara otomatis berdasarkan data sensor tanpa harus menunggu intervensi operator manusia. Kemampuan ini sangat penting pada sistem yang membutuhkan respon cepat seperti kendaraan otonom dan robot industri. Mahasiswa sekalian, sistem kendali berbasis AI umumnya terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja dalam suatu loop tertutup atau closed loop system. Sensor bertugas mengumpulkan data dari lingkungan.
Data tersebut kemudian diproses oleh controller berbasis AI yang melakukan evaluasi kondisi sistem. Selanjutnya aktuator melaksanakan keputusan yang dihasilkan AI. Hasil tindakan tersebut kembali dipantau oleh sensor sebagai feedback untuk proses koreksi berikutnya. Konsep ini sangat mirip dengan cara manusia belajar. Ketika seseorang mengendarai kendaraan, mata bertindak sebagai sensor, otak sebagai pengolah informasi, tangan dan kaki sebagai aktuator, sedangkan kondisi jalan memberikan umpan balik yang terus-menerus digunakan untuk memperbaiki tindakan berikutnya. Pada industri modern, siklus ini berlangsung ribuan kali dalam 1 detik sehingga sistem mampu memberikan respon yang cepat dan akurat terhadap perubahan kondisi operasi. Mahasiswa sekalian, dalam implementasinya terdapat beberapa pendekatan AI yang umum digunakan pada sistem kendali. Pendekatan pertama adalah Fuzzy Logic Control. Metode ini menggunakan aturan linguistik seperti, jika suhu tinggi maka kecepatan kipas ditingkatkan. Pendekatan ini sangat cocok untuk sistem yang sulit dimodelkan secara matematis namun mudah dipahami secara logika manusia. Pendekatan kedua adalah Neural Network Control. Metode ini meniru cara kerja neuron pada otak manusia untuk mempelajari pola hubungan yang kompleks dari data historis. Neural network banyak digunakan pada robotika, sistem pengenalan pola, dan prediksi kondisi operasi. Pendekatan ketiga adalah Machine Learning Control. Pada metode ini, sistem belajar dari data historis untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Algoritma seperti Decision Tree, Random Forest, dan Reinforcement Learning menjadi bagian penting dalam pendekatan ini. Mahasiswa sekalian, mari kita lihat studi kasus pertama yaitu kontrol suhu otomatis menggunakan Fuzzy Logic. Sistem menerima masukan berupa suhu ruangan dan menghasilkan keluaran berupa kecepatan kipas pendingin. Jika suhu kurang dari 25 derajat Celcius maka kipas bekerja lambat. Jika suhu berada antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius maka kipas bekerja sedang. Jika suhu mencapai 30 derajat Celcius atau lebih maka kipas bekerja maksimum. Sekilas aturan ini terlihat sederhana, tetapi keunggulannya sangat besar dibandingkan sistem on-off biasa. Pada sistem konvensional, kipas hanya memiliki kondisi hidup atau mati. Akibatnya konsumsi energi menjadi kurang efisien dan kenyamanan pengguna menurun karena perubahan suhu yang terlalu drastis. Konsep serupa saat ini diterapkan pada pendingin ruangan inverter yang banyak digunakan di rumah maupun gedung perkantoran karena mampu menghemat energi secara signifikan. Mahasiswa sekalian, studi kasus berikutnya adalah pengendalian motor listrik menggunakan Variable Frequency Drive atau VFD yang dipadukan dengan Machine Learning. Sistem mengumpulkan data beban motor melalui sensor torsi. Data tersebut kemudian dipelajari oleh algoritma Machine Learning untuk menentukan kecepatan motor yang paling sesuai dengan kondisi operasi saat itu. Pada industri pompa air, kompresor, dan konveyor, teknologi ini mampu menghasilkan penghematan energi yang sangat besar karena motor hanya bekerja sesuai kebutuhan beban aktual, bukan berdasarkan kapasitas maksimum sepanjang waktu. Sebagai seorang mahasiswa teknik elektro, penting untuk memahami bahwa sebagian besar konsumsi energi industri berasal dari motor listrik. Oleh karena itu, penerapan AI pada pengendalian motor memiliki dampak ekonomi yang sangat signifikan. Mahasiswa sekalian, salah satu aplikasi paling menarik adalah Smart Grid yang menggabungkan AI dan Internet of Things. Ribuan sensor tersebar di jaringan listrik untuk mengukur tegangan, arus, frekuensi, kualitas daya, dan konsumsi energi pelanggan secara real-time. AI kemudian menganalisis data tersebut untuk memprediksi kebutuhan beban dan mengoptimalkan distribusi energi. Ketika terjadi gangguan pada suatu jalur distribusi, sistem dapat melakukan rerouting energi secara otomatis sehingga pemadaman dapat diminimalkan. AI juga membantu mengintegrasikan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin yang memiliki karakteristik daya yang berubah-ubah sesuai kondisi cuaca. Topik ini sangat relevan dengan perkembangan sistem tenaga listrik masa depan yang semakin mengarah pada konsep smart grid dan energy management system. Mahasiswa sekalian, pada sesi praktikum, mahasiswa akan membuat simulasi sederhana kontrol kipas berbasis AI menggunakan bahasa Python. Sistem akan membaca nilai suhu dan menentukan kecepatan kipas berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Walaupun sederhana, simulasi ini memberikan gambaran bagaimana logika AI dapat menggantikan fungsi pengendali konvensional dalam aplikasi nyata. Pada tahap berikutnya, mahasiswa akan menggunakan library Scikit-learn untuk membangun model machine learning menggunakan algoritma Decision Tree Regressor. Model ini akan belajar dari data historis dan melakukan prediksi kecepatan kipas berdasarkan suhu yang diberikan. Kemampuan seperti ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem prediksi dan pengambilan keputusan otomatis yang saat ini banyak digunakan pada industri modern. Mahasiswa sekalian, penerapan AI dalam sistem kendali saat ini telah ditemukan pada berbagai sektor industri. Pada sistem HVAC gedung pintar, AI mengoptimalkan konsumsi energi sambil menjaga kenyamanan pengguna. Pada robot industri, AI memungkinkan robot beradaptasi terhadap variasi produk dan kondisi produksi. Pada sistem tenaga listrik, AI membantu pengelolaan beban, prediksi permintaan energi, dan integrasi sumber energi terbarukan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari,
AI pada sistem kendali telah hadir pada kendaraan listrik, drone, mesin cuci pintar, kulkas pintar, sistem keamanan rumah, hingga aplikasi navigasi yang mampu menyesuaikan rute berdasarkan kondisi lalu lintas secara real-time. Mahasiswa sekalian. Sebagai tugas perkuliahan, mahasiswa diminta merancang studi kasus sistem kendali berbasis AI sesuai bidang minat masing-masing. Identifikasi input, output, metode AI yang digunakan, buat aturan kendali atau model pembelajaran, lakukan simulasi menggunakan Python, kemudian bandingkan hasilnya dengan pendekatan konvensional. Melalui tugas ini mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengalaman dalam merancang sistem kendali cerdas yang mendekati kebutuhan dunia industri saat ini. Mahasiswa sekalian. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa AI telah membawa evolusi besar dalam dunia sistem kendali. Sistem yang sebelumnya hanya mampu mengikuti aturan tetap kini dapat belajar dari data, beradaptasi terhadap perubahan, memprediksi kondisi masa depan, dan mengambil keputusan secara mandiri. Teknologi ini menjadi fondasi utama dalam pengembangan otomasi industri, robotika, sistem tenaga listrik cerdas, serta berbagai aplikasi teknik elektro masa depan. Sebagai calon insinyur dan praktisi teknik elektro, mahasiswa perlu memahami bahwa penguasaan sistem kendali modern tidak lagi cukup hanya mengandalkan teori kontrol klasik. Integrasi AI, data, IoT, dan sistem kendali akan menjadi kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan teknologi beberapa tahun mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.